مسلمون. وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus beramal soleh hingga hari ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan bersama proses ibadah Idul Adha yang insyaallah setelah itu dilanjutkan dengan proses ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Allah berikan nikmat kepada seluruh makhluknya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah hewan yang melata, kemudian ikan yang ada di laut, semuanya telah Allah jamin rezekinya termasuk kepada manusia. Maka nikmat terbesar kita pada hari ini sebagai manusia selain diberikan kehidupan, diberikan makan, diberikan keluarga adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman kita mendapatkan kunci untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara sekian banyak manusia ada mereka yang tidak Allah berikan nikmat berupa Islam dan iman, sehingga Allah ancam mereka dengan neraka jika mereka tidak mau beriman. Maka kita harus bersyukur kita sudah beriman dan sudah berislam sejak kita lahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia sempurna yang dipuja di barat dan di timur dan dipuji di langit dan di bumi. Maka bersalawatlah kepada beliau ketika mendengar namanya dan bersalawatlah kepada beliau di pagi dan di sore hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya," kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku sallallahu alaihi asyrah, maka Allah akan bersalawat mendoakannya sebanyak 10 kali lipat. Maka dari itu mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi, terkhusus di hari Jumat, terkhusus di hari-hari mulia, maka perbanyaklah salawat kepada Kanjeng Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah kami berdiri di sini sebagai khatib untuk menyampaikan wasiat takwa kepada para jemaah. Bahwasanya takwa adalah kunci dari setiap permasalahan kehidupan kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan Allah akan tinggikan pahalanya di sisi Allah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus beramal di bulan dan di hari yang telah Allah agungkan ini.
Hari raya Idul Adha bertepatan dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya berkumpul amal-amal mulia, amal-amal luar biasa. Di sana ada ibadah haji, di sana ada ibadah puasa Arafah, di sana ada ibadah sholat Idul Adha, berkurban dan lain sebagainya. Sehingga bulan Dzulhijjah ini adalah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita perhatikan kondisi kita hari ini, di mana COVID-19 yang sedang menguji Indonesia yang sedang diuji untuk kesabarannya, masyarakatnya yang harus bersabar, yang harus bisa menghadapi ujian ini dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya, bahkan setiap hari mungkin ada berita kematian yang disampaikan melalui pesan WhatsApp ataupun mungkin yang disampaikan oleh masjid-masjid sekitar kita. Mungkin ada tetangga kita, saudara kita, sanak famili, bahkan dari keluarga kita sendiri yang mengalami musibah ini. Dan semoga Allah melipat gandakan bagi mereka yang bersabar dan mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berhusnudzon terhadap setiap takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan tentang mati, maka itu adalah nasihat yang tidak pernah henti-hentinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada umatnya. Kafa bil mauti wa'id. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya cukuplah mati itu sebagai peringatan bagimu. Dan dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aksiru dzikri hadhimul ladzat al-maut. Wahai manusia, perbanyaklah kalian zikr, mengingat hadhimul ladzat, sesuatu yang menghancurkan segala bentuk kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ali radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada masyarakatnya. Beliau berkata, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia yang hidup hari ini, mereka itu pada hakikatnya adalah tidur. Fa idza matu, dan ketika mereka mati intabahu, mereka baru sadar. Bapak Ibu, manusia yang hari ini sedang berjalan, yang sedang hari ini bekerja, yang sedang hari ini makan dan melakukan berbagai aktivitas kehidupannya, itu pada hakikatnya sedang tidur. Orang-orang hari ini menyangka harta bedanya kelak akan menyelamatkan dirinya dari api neraka, dari siksa kubur. Dia juga mengira bahwasanya anak-anaknya kelak yang akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Akan tetapi harta, tahta, jabatan itu tidaklah sama sekali mampu menyelamatkan dirinya. Dan ada pula orang yang mungkin tidak memiliki harta sama sekali, tidak memiliki jabatan sama sekali, namun ketika meninggal Allah jadikan anak-anaknya sebagai anak-anaknya soleh yang senantiasa mendoakannya sehingga kuburannya terang, sehingga kuburannya diluaskan, sehingga Allah memberikan kenikmatan di atas kenikmatan, baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang tahu, mungkin barangkali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan hari ini itu tidak ada gunanya bagi kita ketika di akhirat, ketika tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Begitupun sebaliknya, bisa jadi kita tidak memiliki apa-apa, namun kita terus ikhlas dan terus beramal soleh, namun ketika di akhirat Allah memberikan balasan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika Nabi pernah bersabda, sabaku dirhamun alfa dirhamin, sedekah 1 dirham telah mengalahkan 1000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bersedekah dengan 1 dirham itu telah bersedekah setengah dari penghasilannya, artinya setengah dari keringatnya itu dia sedekahkan. Sedangkan orang yang berinfak dengan 1000 dirham, dia adalah seorang miliarder, dia seorang yang memiliki harta yang melimpah sehingga 1000 dirham itu tidak terasa baginya. Maka Allah berikan pahala yang luar biasa kepada orang yang menginfakkan setengah dari hartanya, meskipun secara zahir, secara kasat mata hartanya yang diinfakkan itu tidaklah seberapa dari 1000 dirham tadi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada hari ini pun kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan mana. Jadi mungkin dari bangun tidur kita sholat, bersedekah, berpuasa dan sebagainya mungkin bisa jadi diterima, mungkin bisa jadi tidak diterima. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal salatana, Rabbana taqabbal siyamana, dan seluruh amalan kita semoga kita terus berdoa kepada Allah agar diterima seluruh amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada suatu cerita yang menarik yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Pada waktu itu ada seorang sahabiah yang suaminya meninggal dalam waktu kurang lebih 1-2 hari. Kemudian beliau sahabiah ini curhat kepada Nabi. Beliau sahabiah ini berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika suamiku meninggal, aku mendengar dari lisannya suatu perkataan yang aneh menurutku. Dia seperti melindur, dia seperti mengigau. Dia berkata seperti ini, wahai Rasulullah, oh seandainya masih jauh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, dia tidak sedang melindur, dia tidak sedang mengigau. Dia telah mengatakan kata-kata itu, kalimat itu dengan penuh kesadaran. Ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan-amalannya ketika masih hidup melalui perantara malaikatnya. Pada waktu itu suamimu sedang berjalan menuju masjid, lalu di tengah jalan dia bertemu dengan seorang yang buta. Lalu dia tuntun orang buta itu ke masjid, hingga pada akhirnya Allah tampakkan amalannya dan betapa besarnya amalan yang telah dilakukan oleh suamimu. Maka suamimu berkata, oh seandainya masih jauh, pasti pahalanya jauh lebih besar. Sahabiah ini kembali berkata, wahai Rasulullah, tidak hanya itu, suamiku juga berkata seperti ini, oh seandainya yang baru. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, tidak, suamimu tidak sedang mengatakan dengan mengigau. Suamimu sedang mengatakan dengan penuh kesadaran. Pada suatu ketika dia pulang untuk pergi ke rumah, kemudian di tengah jalan dia menemui seorang pengemis yang kedinginan di musim dingin. Lalu dia memberikan jaket lamanya, sementara jaket barunya dia bawa untuk pulang. Maka ketika meninggal, Allah perlihatkan amalannya. Allah tunjukkan betapa besarnya pahala yang telah dilakukan oleh suamimu. Maka ketika meninggal, suamimu berkata, oh seandainya yang baru, pasti pahalanya jauh lebih besar. Maka sahabiah itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku juga mengatakan seperti ini, oh seandainya semuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tidak, suamimu tidak mengatakan dengan mengigau, tidak sedang melindur. Dia telah mengatakan kalimat itu dengan penuh kesadaran. Tidakkah kamu mengingat pada suatu ketika keluargamu sedang melaksanakan ibadah puasa, lalu suamimu pulang dengan membawa 4 potong roti. Lalu ketika kalian hendak menyantap 4 potong roti itu bersama 2 anak kalian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah kalian. Ketika dibuka oleh suamimu, ternyata di luar sana ada seorang janda dengan 2 anaknya. Lalu oleh suamimu diberikan 2 potong roti kepada janda tersebut dan kedua anaknya. Lalu oleh janda tersebut, kedua potong roti itu diberikan kepada anaknya, sementara sang janda tadi tidak memakan dan menahan laparnya. Maka pada kematian suamimu, Allah perlihatkan amalan tersebut. Allah tunjukkan betapa besarnya pahala yang dilakukan oleh suamimu tersebut. Maka dia berkata ketika meninggal, oh seandainya semuanya, maka pasti pahalanya jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak nanti kalimat seandainya yang kita ucapkan ketika meninggal. Mungkin 1000, mungkin 10.000, karena kita telah banyak meninggalkan amalan-amalan, karena kita telah melalaikan perintah dan selalu mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, mereka menyesal karena tidak beramal lebih dari yang telah mereka amalkan.
Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin." Orang-orang beriman ketika meninggal mereka menyesal karena tidak berinfak dengan infak yang lebih banyak. Para ulama mengatakan kenapa infak yang disebutkan oleh orang-orang yang mati mereka menyesal tidak berinfak yang lebih banyak, karena ternyata infak itu adalah amal jariah yang bisa terus mengalir hingga mereka mati, hingga hari kiamat ditegakkan maka pahalanya terus mengalir. Sementara orang-orang kafir mereka menyesal karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak beramal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqala rabbirji'un, hingga pada kedatangan maut kepada salah satu di antara kalian wahai orang-orang kafir, kalian berkata, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke alam dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, sehingga aku bisa mengamalkan, bisa beriman, bisa beramal soleh terhadap amal-amal yang telah aku tinggalkan, terhadap nasihat-nasihat yang telah aku abaikan. Kata Allah, kalla, tidak akan, tidak pernah dan tidak mungkin. Innaha kalimatun wa qailuha, sesungguhnya kalimat itu adalah kalimat yang dibuat-buat, sehingga kalau mereka dikembalikan di alam dunia mereka akan tetap kafir dan tidak beriman kepada Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara di belakang mereka ada barzakh, ada siksaan kubur hingga hari kiamat, sementara nanti di hari kiamat ada siksaan yang jauh lebih berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hakikat dari perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an-nasun, yang hari ini manusia yang hidup mereka hakikatnya sedang tidur, fa idza matu intabahu, ketika mereka mati mereka baru sadar bahwasannya ini itu ternyata tidak bermanfaat sedikit pun, dan ternyata amalan yang dia remehkan ternyata Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala yang luar biasa. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal